Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Fajar Azmi Putra. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Big Data. Nah, pasti kalian bertanya-tanya kan, apa itu Big Data? Pasti banyak sekali yang bertanya-tanya apa itu Big Data. Di sini saya akan menjelaskan, Big Data merupakan suatu data yang sangat besar dan bervariasi. Dalam menganalisis Big Data, ada beberapa permasalahan yang terdapat di dalamnya, seperti SDM yang kurang mengerti bagaimana cara menganalisis big data, dan juga dalam mengelola big data kita harus memerlukan biaya yang sangat besar karena untuk mengelola big data sendiri itu memerlukan mesin yang sangat besar dan juga harganya yang fantastis mahal. Nah, selain dari masalah biaya, ada permasalahan yang memang paling utama di dalam big data, yaitu tentang cara pengelolaannya. Karena di dalam big data tersendiri, karena banyaknya data yang bersebaran, jadi kita tidak tahu data mana yang utama. Oleh karena itu diperlukan memang orang yang sangat ahli untuk mengelola big data itu. Big data juga terbagi dalam 3 jenis, yaitu data terstruktur, semi terstruktur, dan juga data tidak terstruktur. Nah, pasti kalian bertanyakan, apa itu data terstruktur, semi struktur, dan juga data tidak terstruktur. Sini saya akan menjelaskan. Pertama ada data struktur, yaitu data yang disusun secara berurutan. Biasanya data-data seperti ini kita jumpai di dalam data gudang, seperti data barang dalam gudang, dan juga bisa dijumpain di data tentang mahasiswa di sebuah fakultas, yaitu yang berupa nama mahasiswanya, tanggal lahir, dan lain-lain. Nah, masuk ke dalam data semi terstruktur. Data semi terstruktur tersendiri itu merupakan data yang garis antara terstruktur dan tidak terstruktur itu tidak jelas. Biasanya kita jumpain di Microsoft Excel dan juga data yang memiliki format XML dan lain-lain. Nah, kemudian ada yang terakhir, ada data tidak terstruktur. Data tidak terstruktur merupakan data yang disusun secara acak, karena memang data tidak terstruktur ini jumlahnya memang yang sangat besar, dan biasanya kita jumpain di data YouTube, TikTok, Twitter, dan biasanya itu ditemukan di data di sosial media. Big data juga memiliki karakteristik yang awalnya big data memiliki 3 karakteristik, yaitu volume, velocity, dan variety, yang biasa kita kenal sebagai 3V. Nah, karena perkembangan zaman yang sudah pesat dan juga big data memiliki banyak sekali data yang bermacam-macam, kemudian karakteristik itu sendiri berkembang menjadi 10, yaitu ada volume yang berarti ukuran data tersebut, kemudian ada velocity yaitu kecepatan data dalam mengelolanya, variety yaitu variasi beberapa data, ada veracity yaitu akurasi yang pasti dalam pengelolaan data tersebut, ada value yaitu dari mana data ini berasal, dan ada validity yaitu ketepatan suatu data, dan juga variability yang merupakan itu perubahan struktur dari suatu data. Ada juga venue yaitu nilai data yang memiliki nilai yang sangat penting dari beberapa data yang dikelola, dan ada vocabulary yaitu penggambaran suatu data, dan terakhir ada frequency yaitu teka-teki mining data atau data yang secara acak lalu kemudian diproses. Kemudian kita masuk ke dalam Hadoop. Hadoop merupakan software yang digunakan untuk mengelola big data. Hadoop
sendiri didesain dengan sistem distribusi, yaitu menyalurkan dari satu mesin ke mesin-mesin yang lainnya. Kalian bisa dilihat nanti di sini ya, ini softwarenya, dan juga di sini juga ada gambaran tentang ilustrasi dari distribusi Hadoop. Jadi untuk penjelasan dari gambar yang di atas tadi, distribusinya itu adalah data-data yang disimpan di dalam Nemnode kemudian disalurkan ke beberapa node yang ada di bawahnya. Kenapa disalurkan? Karena ketika si Nemnode ini bermasalah, jadi yang data-data yang sudah disalurkan tadi jadinya tidak bermasalah, seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendekatan data mining. Di dalam pendekatan data mining ada terdapat 4 proses, yaitu himpunan data, metode data mining, kemudian pengetahuan, dan ada evaluasi. Yang pertama itu himpunan data. Sebelum mengelola data, kita harus tahu nih, data yang kita dapat itu data seperti apa, dan juga mau digimanakan data tersebut. Setelah kita memahamin data-data yang kita dapat, kemudian masuk ke dalam proses metode data mining. Di sini kita harus tahu metode apa yang harus kita masukkan ke dalam data himpunan data tersebut. Kemudian setelah memilih metodenya, masuk ke dalam pengetahuan, di mana pahami dulu model-model pengolahan data tadi. Itu ada beberapa model dan atau bisa disebut sebagai formula, yaitu ada korelasi dan juga K-means. Kemudian yang terakhir, evaluasi. Di dalam evaluasi ini kita melakukan analisis dari data-data yang sudah kita olah tadi, apakah data tersebut sudah mencapai tujuan kita atau belum. Nah, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya di sini Muhammad Fajar Azmi Putra, dan sampai jumpa.